Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita pada channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang akademik dengan topik kerangka fikir. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang bernama Saudara Disra. Saudari Disra, saya persilahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Nah, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Disra dengan NIM 105-331-101-821. Nah, karena topik kali ini kerangka fikir, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kerangka fikir itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudari Disra, menurut Disra sendiri, kerangka pikir itu apa sih? Baik, kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan sebuah karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dalam penelitian. Seperti itu. Jadi menurut pandangan dari Saudara Disra sendiri, kerangka fikir itu ialah dasar penelitian yang mencakup antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan sebuah karya tulis ilmiah. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa sih itu manfaat dari kerangka pikir? Oke, baik. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang, kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap permasalahan yang ada dalam penelitian. Kemudian memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian menghubungkan setiap bagian yang ada dalam sebuah penelitian. Kemudian memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Kemudian membantu peneliti dalam menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam sebuah penelitian, seperti itu. Baik, jadi menurut pandangan Saudara Disra mengenai manfaat penelitian itu ada beberapa. Salah satunya yaitu membantu peneliti dalam menemukan suatu konsep untuk dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian. Yang kedua itu memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Dan ketiga yaitu memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Ya, betul sekali. Seperti itulah manfaat karya tulis ini. Nah, seperti yang diketahui, kerangka pikir ini memiliki beberapa macam. Nah, ada berapa sih itu kerangka pikir? Ada 3 macam. Ada 3 ya. Mungkin Saudari Disra bisa menjelaskan ketiga bagian tersebut. Baik, yang pertama itu kerangka opsional. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu kerangka operasional kan? Nah, kerangka operasional merupakan jenis kerangka yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu variabel yang sudah ditentukan penelitian. Dengan kerangka operasional, variabel satu dengan variabel lainnya dapat dijelaskan saling berhubungan. Kemudian yang kedua, kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual adalah jenis kerangka yang fungsinya untuk menjelaskan alur pemikiran antara satu konsep dengan konsep lainnya, dan tujuannya untuk memberikan gambaran atau gambaran ilustrasi berupa asumsi terkait variabel yang dibahas dalam penelitian. Kemudian kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis merupakan jenis kerangka pemikiran yang memberikan penegasan terhadap suatu teori yang akan dipakai atau digunakan dalam sebuah penelitian, seperti itu. Baik, menurut Saudara Disra sendiri ada 3 macam-macam kerangka pikir. Yang pertama itu kerangka operasional, yang kedua kerangka konseptual, dan ketiga yaitu kerangka teoritis. Ya, betul sekali, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kerangka pikir, manfaat kerangka pikir, dan macam-macam kerangka pikir. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat kerangka pikir yang baik itu? Baik, ada beberapa poin ya cara membuat kerangka pikir ilmiah itu.
Yang pertama itu melakukan identifikasi variabel. Yang kedua itu mencari keterkaitan antara variabel dengan variabel yang lain. Kemudian yang ketiga mencari sumber literatur. Yang keempat melakukan pembahasan teori. Kemudian yang kelima menggambarkan dan menjelaskan kerangka pikir penelitian tersebut. Seperti itu. Jadi menurut saudara Disra ada 5 langkah-langkah baik, langkah-langkah yang baik untuk membuat kerangka pikir yang baik pula. Ya, seperti itu. Ada 5 poin yang tadi saya jelaskan tentang melakukan identifikasi variabel, mencari keterkaitan antara variabel, mencari sumber literatur, melakukan pembahasan teori, dan menggambarkan dan menjelaskan kerangka pikir. Seperti itu. Nah, itulah tadi bincang-bincang akademik singkat dari kami tentang kerangka pikir. Sebelumnya, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video kami mengucapkan maaf. Demikianlah, wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.